Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah menyampaikan kepada kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali sebagaimana acara kita bersama-sama. Salawat serta salam selalu kita limpah ruahkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat bimbingan, berkat ajakan, dan berkat pendidikannya sehingga kita dapat menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat bahwa fakta tidak dapat kita pungkiri. Kenyataan pun tidak dapat kita bantahkan. Karena memang realita objektif telah membuktikan bahwa banyak tokoh-tokoh yang kita dengar, banyak ulama-ulama yang kita dengar, itu semuanya tidak akan terlepas kesuksesan daripada ulama-ulama kita, tokoh besar-besar kita. Itu mereka tidak akan terlepas daripada bakti mereka kepada kedua orang tua. Dengan baktinya kepada orang tua inilah yang menyebabkan mereka itu sukses. Dengan dekatnya mereka ini dengan orang tuanya, mereka bisa menjadi hebat dan bisa menjadi tokoh yang kita kenal, yang kita pahami. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lalu timbul berbagai macam pertanyaan. Bagaimana pandangan Islam terhadap peranan kedua orang tua? Maka sebagai jawabannya, mari simak penjelasan yang berjudul dengan kunci bahagia adalah memuliakan kedua orang tua. Kita tahu dan kita sudah banyak memahami ulama-ulama besar. Siapa itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Beliau merupakan tokoh kontemporer Muslim yang sukses sampai terkenal pada zaman kita sekarang ini. Hebatnya Imam Syafi'i, di umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran dengan begitu fasih, dengan begitu lancar. Bahkan di umur yang ke-8 tahun beliau sudah memahami beberapa hadis dan beliau pun hafal bermacam-macam hadis. Dan di umur 12 tahun beliau sudah dilakobi, diberi gelar sebagai ulama yang besar, ulama yang hebat. Maka kita tahu siapa itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Suksesnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu tidak terlepas daripada baktinya beliau terhadap kedua orang tua. Tidak terlepas karena dekatnya beliau dengan orang tua. Itu semua yang menjadi penyebab hebatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pun
menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu, ataupun mereka yang menyebabkan neraka. Hadis ini disampaikan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang sangat inspiratif ini, kisah dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, karena beliau di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Di umur yang ke-10 tahun beliau sudah hafal beberapa hadis-hadis dari karya Imam Malik. Bahkan ketika beliau di umur yang ke-12 tahun, beliau sudah ditunjuk sebagai seorang mufti. Semua ini karena kedekatan beliau dengan orang tua. Semua ini karena baktinya beliau dengan orang tua. Maka ketika kita dekat dengan orang tua kita, insya Allah kita akan disukseskan. Insya Allah doa kita akan dikabulkan. Insya Allah ridho kita akan dilangkahkan. Itulah hebatnya peranan orang tua terhadap pendidikan anak. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hebatnya Imam Syafi'i, masyhurnya Imam Syafi'i, ketokohannya Imam Syafi'i, semuanya itu tidak terlepas daripada kedekatan beliau dengan orang tua. Kedekatan beliau dengan kedua orang tua, doa orang tua beliau, itulah yang menjadi hebatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan saking kedekatannya Imam Syafi'i dengan keluarganya, dengan ibu bapaknya, Imam Syafi'i pun membuat satu kitab yang disebut dengan judulnya yang artinya ibu. Bahkan di antara syair-syair yang beliau sampaikan di dalam kitab itu apa? Wahdha li ummika wardoha fa'uququha ihdal kubra, yang artinya merendahkan dan ridolah kepada ibumu, merendahlah dan ridolah kepada ibumu, karena durhaka kepadanya termasuk dosa besar. Itulah di antara syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Saya sampaikan salah satu syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Wahdha li ummika wardoha fa'uququha ihdal kubra, yang artinya merendah dan ridolah kepada ibumu, karena durhaka kepadanya termasuk dosa besar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah suksesnya dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, sebagaimana yang digambarkan oleh saya tadi di atas, memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang-orang sukses, orang-orang hebat, tokoh-tokoh masyhur itu karena mereka dekat dengan kedua orang tuanya, karena mereka mencari ridho kedua orang tuanya, karena mereka memohon doa dari kedua orang tuanya. Doa kedua orang tua itu mustajabah. Ridhonya akan menjadikan langkah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibawakan oleh gambaran-gambaran ulama besar seperti yang kita sebut adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Para pemirsa
dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu dari mana berangkatnya kita hebat. Dari mana berangkatnya kita menjadi tokoh. Dari mana kita mulai bisa menjadi ulama besar. Semuanya itu sebagaimana yang sering kita dengar. Al-ummu madrasatul kubra. Madrasah awal, madrasah pertama adalah ibu kita. Madrasah pertama adalah rumah kita. Madrasah pertama adalah keluarga kita. Maka kita pengen hebat, hormatilah ibu kita. Kita pengen menjadi tokoh, hormatilah kedua orang tua kita. Sementara ketika kita mau menjadi tokoh yang hebat, ketika kita mau menjadi ulama yang sukses, ketika kita mau menjadi orang yang masyhur, pesan yang paling hebat yang perlu kita dengar bersama-sama adalah birrul walidaini. Apa itu birrul walidaini? Birrul walidaini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya sekedar kita memenuhi kewajiban. Karena dengan berbakti kepada orang tua itu berarti kita sedang menjalankan keimanan. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, kita berarti sedang menjalankan satu cinta. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, berarti kita sedang mewujudkan ketaatan. Dengan berbakti kepada orang tua berarti kita sedang berinvestasi masa depan. Dengan berbakti kepada orang tua, kita sedang menyiapkan reuni di dalam surga sebagai satu keindahan yang kita harapkan. Itulah hebatnya birrul walidaini, berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Karena dengan berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita, doanya mustajabah, doanya diterima, ridhonya langkah kita akan dekat. Karena yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridho dari kedua orang tua kita. Jadi ketika kita melaksanakan satu amalan birrul walidaini, berarti kita sedang mengekspresikan keimanan kita. Kita sedang mewujudkan cinta kasih sayang kita. Kita sedang mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas kita menjalankan kewajiban dari birrul walidaini ini, kita sedang menjalankan satu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka ridhonya akan dekat. Doanya akan mustajabah. Karena Allah Subhanahu wa taala secara pribadi tidak akan menerima doa kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hajat-hajat kita sebelum kita diridhoi oleh kedua orang tua kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Bahwa ridhonya Allah ada di dalam keridhaan kedua orang tua kita. Demikian juga sebaliknya, murkanya Allah ada di dalam murka kedua orang tua kita. Maka ketika segala sesuatunya sudah mendapatkan ridho kedua orang tua kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan langkah ridhonya terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doa-doa kita. Itulah hebatnya daripada kita melaksanakan bakti kepada orang tua kita.
Maka ketika kita berbakti kepada orang tua kita, nyata-nyatanya kita sedang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, nyata-nyatanya kita sedang berbakti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita sedang mengimplementasikan, menjalankan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakti terhadap kedua orang tua merupakan kunci suksesnya kita di dalam hidup di alam dunia maupun hidup nanti di alam akhirat. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.